Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, kali ini materi kita di pertemuan 13 membahas tentang nilai tukar dan pasar falas dari mata kuliah makroekonomi. Oke, baik. Apa itu nilai tukar dan pasar falas? Jadi, sistem nilai tukar itu merupakan kerangka yang menentukan bagaimana mata uang satu negara itu ditukar dengan mata uang negara lain. Nah, dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi, nilai tukar itu memainkan peran krusial sebagai jembatan antara perekonomian domestik dan internasional. Lalu nilai tukar itu memiliki dampak yang signifikan terhadap perdagangan internasional, investasi asing, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Lalu ada pergerakan nilai tukar yang dapat mempengaruhi daya saing ekspor, di mana harga impor dan bahkan inflasi domestik suatu negara. Jadi untuk memahami dinamika pasar valuta asing atau falas menjadi sangat penting bagi pelaku ekonomi, dari pemerintah, pelaku bisnis, terus hingga masyarakat umum dalam mengambil keputusan ekonomi dan finansial. Nah, apa itu pengertian dari nilai tukar? Jadi, nilai tukar itu adalah kurs atau eh, perbandingan harga suatu mata uang terhadap mata uang negara lain. Nah, nilai tukar ini merupakan parameter untuk menunjukkan berapa banyak unit mata uang lokal yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing atau sebaliknya. Nah, sebagai alat ukur kekuatan ekonomi, kurs ini mencerminkan kondisi fundamental perekonomian suatu negara. Maka, uang yang kuat biasanya itu menandakan ekonominya sehat dengan fundamental yang solid. Jadi, kalau ada transaksi internasional, nilai tukar itu berperan penting sebagai jembatan yang memungkinkan perdagangan dan investasi lintas negara. Tanpa mekanisme nilai tukar yang efisien, efektivitas dari ekonomi global itu akan menghambat karena kesulitan dalam menentukan nilai relatif yang barang dan jasa antar negara. Jadi ada sistem nilai tukar tetap namanya. Nah, penetapan resmi. Jadi pemerintah itu atau otoritas moneter itu menetapkan nilai mata uang secara resmi. Nah, lalu ada intervensi bank sentral, di mana bank sentral itu aktif melakukan intervensi di pasar falas dan memiliki nilai yang stabilitas nilai. Jadi nilai mata uang itu dijaga stabil dalam rentang waktu tertentu. Jadi dalam sistem nilai tukar tetap itu, pemerintah secara resmi menetapkan nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang asing atau komoditas tertentu seperti emas. Nah, bank sentral itu sendiri secara aktif melakukan intervensi di pasar falas dengan membeli atau menjual cadangan devisanya untuk mempertahankan nilai tukar pada level yang ditetapkan. Nah, di Tiongkok sendiri salah satu contohnya di negara besar yang masih menerapkan sistem nilai tukar yang dikelola tetap di mata yuan yang dikontrol untuk mendukung kebijakan ekspor mereka. Jadi sistem ini memberikan kepastian bagi para pelaku usaha, namun membutuhkan cadangan devisa yang besar untuk dipertahankan. Nah, lalu apa itu sistem nilai tukar yang mengambang? Nah, dari segi mekanisme pasarnya, lalu ada penawarannya, fluktuasinya, dan permintaannya. Jadi, mekanisme pasar itu sendiri, nilai tukar yang ditentukan itu adalah kekuatan pasar tanpa intervensi. Nah, lalu pergerakan nilai tukar sesuai dengan dinamika pasar. Bagaimana penawarannya? Jadi jumlah mata uang yang tersedia di pasar itu. Nah, kayak mana permintaannya, itu tingkat kebutuhan terhadap mata uang tertentu. Nah, lalu dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai mata uang ini ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Ketika misalnya permintaan terhadap suatu mata uang itu meningkat, nilainya akan cenderung menguat ataupun sebaliknya. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu menerapkan sistem nilai tukar mengambang mengambang terkendali atau manage floating, di mana Bank Indonesia sendiri melakukan intervensi
jika terjadi fluktuasi yang berlebihan. Jadi sistem nilai tukar mengambang ini memberikan fleksibilitas bagi perekonomian untuk menyesuaikan diri dengan kondisi global, namun dia tetap menjaga stabilitasnya. Nah, lalu faktor yang mempengaruhi nilai tukar itu sendiri. Berapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar itu adalah politik dan spekulasi. Jadi, stabilitas politiknya dan aktivitas spekulasi pasarnya. Lalu, neraca pembayarannya, selisih antara nilai ekspor dan impor. Terus dari suku bunga atau tingkat bunga relatif antara negara. Terus ada inflasi, perbedaan tingkat inflasi antar negara itu yang membedakannya. Nah, bagaimana pergerakan nilai tukar itu dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonom dan non-ekonom. Jadi, tingkat inflasi itu sendiri yang lebih tinggi dibandingkan negara lain itu cenderung memiliki eh, membuat melemahkan nilai mata uang. Jadi, eh, suku bunga yang lebih rendah itu biasanya mengakibatkan depresi mata uang. Karena investor sendiri pun dia mencari imbal hasil yang lebih tinggi di tempat lain. Lalu kalau neraca perdagangannya surplus atau ekspornya itu lebih besar daripada impor, nah itu biasanya cenderung memperkuat mata uang karena meningkatnya permintaan terhadap mata uang lokal, sedangkan kondisi politik yang tidak stabil dan spekulasi pasar dapat menyebabkan volatilitas tinggi pada nilai tukar. Nah, ada dampak dari perubahan nilai tukar terhadap ekspor itu sendiri. Pertama, depresiasi rupiah. Jadi nilai rupiah itu menurun karena depresiasi terhadap mata uang asing. Terus daya saingnya meningkat itu karena produk ekspornya menjadi lebih murah di pasar global. Lalu volume ekspornya naik karena jumlah barang yang diekspor itu meningkat. Nah, terakhir itu adalah pendapatannya meningkat karena penerimaan dalam rupiahnya itu bertambah. Jadi kalau ada depresiasi atau pelemahan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing itu memiliki dampak signifikan terhadap aktivitas ekspor. Jadi kalau eh, rupiahnya melemah terhadap dolar, misalnya produk-produk ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional karena harganya relatif lebih murah bagi pembeli luar negeri. Nah, hal ini itu biasanya mendorong dari peningkatan volume ekspor dan menguntungkan para eksportir karena pendapatan dalam rupiah yang lebih tinggi. Namun, dampak dari positif ini dapat terkompensasi jika biaya produksi itu juga naik. Akibatnya adalah tergantung pada bahan baku impor. Nah, dampaknya terhadap impor itu apa? Jadi pelemahan mata uang, kenaikan harga impor, penurunan konsumsi impor, tekanan inflasi. Jadi berbedanya dengan ekspor tadi, kalau pelemahan nilai tukar rupiah itu memberikan tantangan bagi aktivitas impor. Jadi kalau misalnya ketika nilai rupiahnya itu turun, harga barang-barang impor itu menjadi lebih mahal dalam demonisasi rupiah, yang mengakibatkan penurunan daya beli importir dan konsumsi terhadap produk-produk luar negeri. Nah, lalu peningkatan harga barang impor itu dapat menimbulkan tekanan inflasi, terutama lah jika ekonomi itu memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku atau barang konsumsi impor. Jadi sektor-sektor eh, bergantung pada mesin, teknologi, atau bahan baku impor itu mengalami kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya dapat ditransfer ke konsumen. Nah, lalu resiko dan tantangannya. Nah, ada volatilitas nilai tukar. Jadi bagaimana pergerakan nilai tukar itu yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi dan menghambat perencanaan bisnis jangka panjang. Lalu ada volatilitas tinggi dapat mengakibatkan keputusan investasi yang tertunda atau bahkan dibatalkan. Nah, lalu ada spekulasi pasar, di mana aktivitas spekulatif itu di pasar falas dapat memperburuk fluktuasi nilai tukar dan menciptakan tekanan yang tidak berhubungan dengan fundamental ekonomi. Jadi serangan spekulatif dapat menyebabkan depresiasi mata uang secara tiba-tiba dan panik pasar.
Lalu ada manajemen cadangan devisa. Nah, ini kebutuhan untuk mempertahankan cadangan devisa yang cukup menjadi tantangan bagi bank sentral. Nah, cadangan yang tidak memadai ini dapat membatasi kemampuan untuk melakukan intervensi stabilitas atau stabilisasi ketika diperlukan. Nah, lalu ada dilema kebijakan moneter, di mana bank sentral sendiri pun sering menghadapi dilema dalam menentukan kebijakan moneter yang tepat agar tujuan domestik seperti pertumbuhan ekonominya itu tidak bertentangan dengan kebutuhan stabilitas nilai tukar. Jadi, bagaimana pengelolaan nilai tukar dalam ekonomi terbuka itu seperti di Indonesia sendiri itu menghadapi berbagai risiko dan tantangan yang kompleks sehingga kebijakan yang tepat yang diperlukan untuk memitigasi dampak negatif dari volatilitas mata uang sambil tetap mempertahankan daya saing ekonomi. Lalu strategi pengelolaan nilai tukar. Nah, ada interpretasi pasar falas. Juga ada kebijakan moneter responsif, lalu ada koordinasi kebijakan dan pengembangan instrumen lindung nilai. Nah, di mana strategi pengelolaan nilai tukar ini mengelola nilai tukar yang efektif membutuhkan pendekatan komprehensif yang nggak akhirnya reaktivitas terhadap tekanan pasar jangka pendek, tapi juga membangun fondasi ekonomi yang kokoh untuk stabilitas jangka panjang. Nah, sedikit kesimpulan tentang materi kita kali ini. Jadi, ada beberapa aspek dari segi nilai tukarnya, dari segi nilai sistem nilai tukarnya, pengelolaannya. Nah, dilihat bahwa nilai tukar itu merupakan instrumen ekonomi yang penting yang menciptakan interaksi kompleks antara berbagai faktor ekonomi dan politik juga sosial. Jadi sebagai negara dengan perekonomian terbuka seperti di Indonesia ini, kita perlu memahami dan mengelola dinamika nilai tukar secara efektif untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kompleksitas dalam sistem nilai tukar ini sendiri juga mengharuskan pendekatan yang adaptif dan bijaksana. Jadi Bank Indonesia ini sendiri sebagai otoritas moneter juga perlu terus mengembangkan kapasitas instrumen yang diperlukan untuk mengelola nilai tukar dalam lingkungan global yang semakin tidak pasti. Oke, baik. Jadi eh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Selanjutnya materi-materi akan saya kirim di dalam portal ya.